Integrated Learning 1, kelompok 1, surat pribadi dengan tema Pendidikan Bermutu Generasi Unggul. Halo teman-teman, pada kali ini kami akan mempresentasikan surat pribadi. Sebelum itu, kita perkenalan diri dulu ya. Hello, my name is Jenis Dimas Prameswardana. I am from 7th grade D and my absent number is 10. Today, we have project in integrated learning that is make a private letter with the theme Quality Education for the Next Generation. This letter was written by Canes to Giselle, telling about her experience. Hello, my name is Sonika. I'm from class 7D. My absent number is 17. Today we will write a private letter. Nice to meet you. Hello friends, my name is Gabriel Kansuguntara, usually called Kanes. I'm from class 7G and my absent number is 13. Hi, my name is Filipus Jonathan Charles Putra Utama. You can call me Jojo. I class 7D. My number is 13. Oh ya teman-teman, surat ini bercerita teman kami Kanes yang mengirim ke Giselle ya. Solo 23 Agustus 2021. Untuk Giselle, sahabatku di Jogja. Salam persahabatan. Halo Giselle, gimana kabarnya? Aku harap kamu sehat selalu ya. Kalau aku baik-baik aja kok. Gimana dengan sekolah barumu di SMP Regina Paci Solo? Pasti menyenangkan bukan? Punya teman baru walaupun gak ketemu langsung. Sama dong dengan aku, tiap hari depan laptop melulu. Hai Giselle, ini aku Kanes. Gimana misamu saat pandemi? Aku gak bisa ke gereja nih karena ditutup. Tapi setiap minggu aku tetap misa kok melalui live streaming. Orang tuaku selalu menasihatiku, jangan malas berdoa walaupun misa online itu membosankan. Karena saat ini kita harus mendoakan orang-orang yang banyak mengalami kesusahan. Peran keluarga itu juga bisa jadi teman cerita loh. Orang yang selalu ada pas aku butuh. Pokoknya kalau butuh sesuatu, pasti yang pertama aku tuju itu keluarga. Kalau menurutmu peran keluarga itu apa sih, Giselle? Nah, kalau peran sekolah sih buat aku itu jadi teman belajar. Mereka selalu bantu aku loh kalau aku butuh penjelasan tentang pelajaran. Mungkin kalau nggak ada mereka, sekarang aku nggak punya banyak ilmu, jadi anak bodoh yang pastinya nggak punya pengalaman hidup. Terus kalau peran masyarakat itu peran tambahan buat aku. Mereka ngelatih aku ngerasain hidup sosial dan masyarakat. Terus juga melatih aku buat dapat hidup mandiri di tengah masyarakat. Peran mereka penting banget buat aku. Kalau peran mereka buat hidup kamu gimana, Sel? Aku penasaran nih. Aku pikir-pikir, pasti di dalam hidup sendiri itu punya aturan hidup gak sih? Biar hidup kita itu gak berantakan. Habis itu mendorong kita untuk berbuat baik. Menurut kamu benar gak? Ada beberapa norma kesusilaan yang aku terapin di hidup. Yang pertama itu jujur dalam hal perkataan dan perbuatan. Itu harus imbang, iya gak sih? Kayak orang nggak bisa disebut jujur kalau cuma ngaku kejujuran dalam hal perkataan, tapi nggak dalam hal perbuatan. Terus menghormati sesama manusia, aku kira gampang. Ternyata susah banget buat dilakuin. Aduh, ini nih yang terakhir, nggak ngurusin hidup orang lain. Susah banget serius. Soalnya bawaannya pengen ngurusin hidup orang lain terus. Padahal aku gak punya hak buat ngelakuin itu. Oh ya Gisel, kau masih inget nggak pas kita mengukur tinggi dan berat badan kita saat di sekolah? Kalau nggak salah, beratmu 15 kilogram ya?
dan tinggimu 106 cm. Kalau aku waktu itu beratnya 20 kg dan tinggiku 110 cm. Gisel, kamu waktu itu kelihatan masih kecil banget. Sekarang beratku 39 kg dan tinggiku 150 cm. Berarti selama ini beratku sudah bertambah 19 kg dan tinggiku bertambah 40 cm. Kalau kamu bertambah berapa tinggi dan berat badanmu sekarang? Ceritain ke aku dong. Oh ya Gisel, kamu tahu nggak supaya kita bisa jadi anak yang sehat dan kuat? Setauku sih, kalau kita mau jadi anak yang sehat dan kuat, kita harus makan buah, sayur, dan makanan bergizi lainnya setiap hari. Oh iya, jangan lupa istirahat yang cukup. Kita kan sering lupa tidur dan makan gara-gara kebanyakan di depan gadget atau handphone. Kita jangan ikutin yang nggak benar ya. Supaya tetap sehat, apalagi di masa pandemi gini, kita kan harus selalu jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker ya. Ada satu lagi yang mau aku bilang, Kisal. Kita ini kan bangsa Indonesia, jadi kita juga harus bangga akan keanekaragaman seni dan budaya di negeri yang kita cinta ini. Setauku banyak banget peninggalan-peninggalan bersejarah yang kita miliki ini dari Sabang sampai Merauke loh. Aku juga pernah loh ke Candi Ratu Boko yang ada di Yogyakarta itu. Kamu pernah nggak ke sana? Pas aku di sana, aku kagum banget dan sampai sekarang dilestarikan loh candinya. Oh iya, peninggalan bersejarah itu juga ada pentingnya juga loh buat kita yaitu menambah ilmu kekayaan budaya bangsa kita dan ini juga bisa menjadi sarana untuk menambah ilmu loh. Kalau menurutmu apa pentingnya budaya bangsa, Gisel? Kita juga bisa menambah ilmu dalam hal budaya loh dengan belajar tarian daerah atau belajar bahasa daerah yang ada di tempat tinggal kita. Gisel, kamu pernah nggak belajar tarian daerah? Kalau aku pernah sih, dulu sebelum pandemi, tapi masih belajar tarian dasarnya. Waktu itu sih belajarnya tari gambyong. Nah, menurut aku nih ya, kalau kita mau belajar salah satu tarian daerah, kita udah ikut melestarikan budaya bangsa kita loh. Kita kan generasi penerus bangsa yang harus menjaga warisan nenek moyang kita. Gisel, yuk kamu mau belajar tarian apa? Ceritain ke aku nanti dibales suratmu ya. Wah, ceritaku panjang banget ya. Moga-moga aja kamu gak bosan bacanya ya. Hahaha. Gisel, cukup sekian surat dariku. Salam sehat selalu untukmu dan keluargamu. Sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa suratku dibalas ya. Cekap semonten mawon saking kula matur nuwun sampun nggatake video kula. Ampun kesupen kangge nindakake like lan subscribe teng video lan channel YouTube kula. Kula duwe pangarep mugi channel kula niki saged tambah kathah subscriber lan video kula niki saged menehi kawruh kangge rencang-rencang sedaya.